Oke, jadi kali ini kita akan latihan membaca coding program yang sudah tersedia, kemudian melihat dan mencoba kesalahan-kesalahan yang ada pada fungsi program yang telah dibuat seperti itu. Nah, di sini ada fungsi range namanya dengan inputan yaitu n seperti itu. Kemudian di sini diminta jika diketahui ada suatu objek data di mana terdapat 5 elemen di dalamnya, kira-kira output yang muncul bagaimana. Setelah itu nanti diinterpretasikan proses menjalankannya. Di sini juga ada pengecekan, bila ada kekeliruan, jelaskan perbaikannya. Seperti itu. Selanjutnya jelaskan output yang seharusnya muncul pada program yang telah diperbaiki. Seperti itu. Nah, oke. Kita akan menyalin terlebih dahulu coding program ini ke dalam RStudio. Seperti itu. Nah, ini adalah codingan program RStudio. Kemudian di sini juga saya coba salin juga terkait yang diminta, objek data yang diminta. Nah, di sini ketika kita ingin mencoba suatu program, maka kita harus mencobanya step by step ya, baris per baris seperti itu, agar mengetahui kesalahannya berada di mana, kekeliruannya ada di mana. Nah, karena di sini inputannya adalah n, sedangkan objeknya adalah data, mungkin kita akan lebih tepat jika kita nama objek ini kita ganti terlebih dahulu menjadi n, seperti itu. Sehingga biar nanti kita bisa menjalankan program ini. Ya, atau kalau tidak, ya n yang di sini kita ganti dengan objek data tadi. Tapi kalau kita ganti kan akan banyak sekali akan kita lakukan pergantian. Jadi lebih baik memang yang objek data saja kita ganti jadi n untuk sementara gitu ya. Oke. Nah ini kita sudah menginput gitu ya nilai n itu, dan kita coba lihat n itu ada seperti ini, ada 5 elemen di dalamnya. Nah, kemudian kita akan mencoba di sini x. Nah, setelah itu kita akan coba x itu apa sih? Ternyata x ini adalah 5, length n. Jadi panjangnya elemen dari suatu objek n. Nah, di sini kan ada 5, maka dia ada 5. Nah, kemudian di sini ada maksimum n. Di sini buka kurungnya elemen ya. Jadi n itu kan tadi data, maksimum yaitu objek n pada elemen kelima, seperti itu. Dan minimum juga seperti itu, objek n pada elemen kelima. Nah, dalam hal ini, ketika kita proses di looping di sini, kita membutuhkan namanya inisialisasi atau nilai dasar ya, inisialisasi atau nilai dasar. Nah, sebenarnya ini boleh ya, boleh bernilai apa, 0, NA, ataupun N elemen pertama itu boleh. Nah, dalam hal ini, codingan program ini menggunakan data yang terakhir, seperti itu, sebagai inisialisasinya. Nah, kita coba lihat bahwa nanti pasti hasilnya adalah 100 ya, seperti itu. Nah, kenapa dia menganggap seperti itu? Karena di dalam for-nya di sini agak berbeda ya. Di sini adalah mengulang dari akhir ke awal. Jadi kan ini adalah membacanya adalah for i ini adalah sebuah barisan yang dimulai dari x-1, x-nya kan 5, berarti 4 hingga 2. Berarti nanti kita punya 4, 3, dan 2, seperti itu. Nah, kemudian nanti baru proses di sini, if-nya, seperti itu. Nah, kita coba buka Excel ya, untuk membuat suatu logikanya biar lebih mudah dipahami. Oke. Jadi di sini saya buat Excel. Di sini saya namakan objek yaitu n, yaitu 10, 76, 20, 89, dan 100. Dan ini i-nya ya. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang kita anggap ini length n. Ini adalah length n.
Nah, ini length n gitu kan. Elemen kelima pada objek n. Seperti itu. Makanya dia 100. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau kita jalankan misalnya, nah di sini kan ada di sini beginnya nih di sini ya. Begin di sini dan ini adalah n. Nah, biasanya kalau seperti ini, maka nanti output yang ini akan muncul berulang sebanyak perulangan yang terjadi di sini. Berarti di sini ada 4, 3, 2. Berarti ada 3 kali nanti akan muncul perulangannya. Karena fungsi n-nya ada di sini. Kurung dari apa yang buka kurungnya di sini ya, penutupnya ada di sini. Nah, coba kita lakukan. Nah, seperti ini ya. Jadi dia akan ada 3 kali. Nah, berarti ini kurang tepat kalau kita letakkan di sini. Nah, alangkah lebih tepat kalau kita memindahkannya di sini. Atau ya kita tulis di sini ya, biar tidak bingung gitu ya. Nah, kita letakkan saja di sini. Nah, kemudian yang inisialisasi ini diperlukan ya, karena kita perlu nilai dasar ketika dalam proses perulangan. Nah, jadi tadi sudah saya jelaskan, boleh pakai null, seperti itu, null, boleh juga pakai NA, nah, atau ada juga yang menggunakan angka 0, seperti itu, atau boleh juga objek yang elemen pertama, seperti itu. Nah, oke. Nah, di sini kita lihat dengan proses ini terlihat bahwa nilai maksimumnya adalah 100. Nah, jadi tepat ya. Tapi jadi ini pada I yang keempat kan dimulai dari 4 ya. Minimum datanya adalah 89. Kemudian pada maksimum pada yang I yang ketiga dia 20. I yang kedua dia 20. Nah, berarti ada kekeliruan karena dalam hal ini I-nya berhenti di 2. Seharusnya kan berhenti di 1 ya. Nah, jadi alangkah lebih tepatnya kita menggantinya menjadi 1. Kita jadi 1. Kemudian kita ulangi lagi. Seperti ini. Nah, kemudian kita coba jalankan. Nah, maksimum sudah benar. Minimumnya sudah benar ya. Jadi angkanya 10. Seperti itu. Oke, berarti sudah tepat. Nah, oke, kita akan mempelajari proses ini bagaimana sih? Seperti apa sih prosesnya? Kita akan menggunakan Excel ya. Di sini. Oke, kita akan menggunakan Excel. Jadi di sini saya punya kotak namanya minimum dan maksimum di sini. Nah, ini kan nilai dasar ya. Nilai dasar kita umpamakan di sini adalah ketika I-nya adalah 0 atau ketika nilai dasar. Nah, nilai dasarnya adalah 100 awalnya. Nah, sehingga di sini, nah karena ini mulai dari akhir ya, dia kan dari 4 sampai 1 di sini ya. Ini kan prosesnya ada di sini. Nah, di sini prosesnya. Nah, sebenarnya boleh juga ya kalau kita mau menggantinya dari 1 sampai ke 5 atau 5 sampai 1 boleh-boleh saja, tidak jadi masalah karena itu akan sama saja. Nah, kenapa dia menggunakan 4 ke 1? Karena 5-nya sudah digunakan sebagai inisialisasi. Tapi kalau kita mau menggunakan 5 sampai 1 juga tidak jadi masalah. Nah, dalam hal ini, ya oke, kita balik ya di sini. Ini saya balik, saya lakukan sortir dulu biar kita memahami kita dari, nah, karena kita mulai dari 4 ya. Nah, kita mulai dari 4. Nah, jadi membaca seperti ini. Jadi ini adalah N, berarti kan ini mulai dari 4. Berarti ini adalah N keempat. N keempat, apakah lebih dari maksimum? Berarti kan N keempat adalah 89. Gitu ya. N keempat, yaitu apakah lebih dari maksimum. Nah, seperti itu. Nah, N keempat ini 89. Nah, ternyata tidak lebih dari maksimum. Sehingga dia tidak akan mengeksekusi program yang ini. Seperti itu. Maka nilainya akan tetap. Jadi nanti untuk yang maksimumnya tidak akan berubah, tetap 100. Seperti itu. Nah, kemudian nanti N yang ketiga. Bagaimana? N yang ketiga. Apakah lebih dari maksimum? Juga tidak, karena angkanya adalah 20. 20 tidak lebih dari 100. Juga tidak mengganti.
Nah, selanjutnya di sini N kedua, kemudian yang di sini N ke-1. Nah, jadi ini tidak mengeksekusi semuanya, karena tidak ada yang melebihi dari nilai dasar yaitu 100. Seperti itu. Nah, kecuali kalau nanti ada angka yang lebih dari 100. Nah, oke, itu sudah tidak jadi masalah ya. Nah, coba kita latihan di minimum. Di sini, oke, di sini false gitu ya. Saya tambahkan biar false, maka dia maksimum sama dengan 100 gitu ya. Nah, memang kita lebih mudahnya ketika logikanya kita menggunakan Excel ya. Jadi memang teman-teman harus kuat di logika dalam pembuatan program. Nah, kita akan coba di minimum. Minimum di sini adalah sama ya, seperti yang maksimum, tapi di sini tandanya kurang dari. Seperti itu. Nah, berarti ya kita coba di sini. N keempat, apakah lebih kecil dibandingkan minimum? Maka jawabannya adalah true. Maka minimumnya diganti dengan angka pada elemen keempat, yaitu 89. Oh ya, ini karena M-nya harus kecil ya, karena kan dia case sensitif, karena di sini kan hurufnya kecil. Nah, jadi dia akan diganti dengan 89, karena dia benar. Nah, kemudian jalan lagi. Apakah N ketiga lebih kecil daripada minimum? Nah, minimum yang di sini bukan 100, tapi 89. Nah, ini adalah benar juga. Maka dia akan mengganti menjadi N ketiga, yaitu 20. Seperti itu. Selanjutnya, sama juga dengan ini. Untuk N kedua, apakah lebih kecil pada minimum? Ternyata false. Sehingga minimumnya tetap data yang sebelumnya, yaitu 20. Selanjutnya, untuk yang N pertama, apakah minimumnya N pertama kurang dari minimum? Ya, dia benar. Maka minimumnya adalah 10. Seperti itu. Nah, jadi sudah kita perbaiki di sini. Nah, kita coba lakukan ya. Kita coba lakukan. Nah, kita coba cek apakah sudah sesuai atau belum. Oke. Nah, ternyata sudah benar ya. Oke, sudah benar. Nah, kemudian di sini ada perintah cat ya. Jadi yang ada dalam tanda petik ini akan tampilkan. Kemudian ada sebuah tanda juga, ini adalah pemisah baris ya. Nah, ini hati-hati, di sini ada tanda yang benar, ada yang salah. Yang benar adalah yang seperti ini ya. Jadi ini salah, jadi harus kita perbaiki. Yang ini salah, kita perbaiki. Nah, kita coba nih cat ini. Nah, loh, kok ini kenapa? Kenapa data sama dengan 5? Ini kan kurang tepat ya. Karena seharusnya adalah tampilannya adalah data. Nah, data di sini namanya adalah N. Maka kita ganti dengan N. Kecuali kalau kita mau menjelaskan bahwa panjang data gitu ya. Nah, ini adalah datanya. Nah, misalnya saya mau sekalian aja deh panjang data. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita pakai X ya, itu nanti jawabannya adalah 5. Seperti itu. Nah, panjang data gitu ya. Nah, kemudian di sini nilai maksimum data, kita coba cek. Oke, sudah benar 100. Nilai minimum juga sudah benar 10 ya. Nah, bila ingin melihat secara keseluruhan menjadi satu, ini tambahkan tanda begin dan end di sini. Jadi nanti akan diskusi secara bersama-sama. Nah, ternyata tampilannya seperti ini, tidak terlalu menarik ya, karena dia tidak sejajar seperti itu. Nah, mungkin kita bisa memanfaatkan pakai tanda slash T di sini. Sehingga biar sedikit rapi ya. Kita tambahkan slash T, mungkin perlu 3 lah ya. Panjang data ini perlu 2. Kemudian yang di sini 1 buah saja. Di sini 1 buah. Kita akan coba lagi. Kita coba lihat sudah sejajar belum. Oh, ternyata belum ya. Di sini butuh 1 lagi slash T untuk baris pertama dan baris kedua. Nah, jadi kita akan membuat dia sedikit rapi. Nah, oke, berarti ini sudah rapi di sini. Seperti itu. Nah, ini kalau mau melakukan
secara keseluruhan. Nah, tapi ini kalau sudah selesai ya kita buang lagi aja. Tapi kalau mau dibiarkan juga tidak jadi masalah. Kemudian di sini ada range, yaitu maksimum dan minimum. Kemudian cat dari range, yaitu 90. Seperti itu. Nah, biar lebih rapi ya mungkin range-nya kita taruh di atas, kemudian yang cat ini digabungkan dengan yang di sini. Nah, sehingga sudah sesuai. Nah, dan ini sudah diperoleh hasil yang diperlukan. Mungkin yang ini ditambahkan ya, slash t, slash t, slash t, slash t. Nah, setelah itu ya sudah, tinggal kita jalankan. Ya mungkin ini seperti itu, kita jalankan programnya. Seperti ini. Ini sudah tereksekusi. Untuk mencobanya, berarti kita tinggal memanggil nama objeknya, kemudian inputannya adalah n. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah hasilnya dari program membuat jangkauan. Nah, tapi hati-hati ya, karena di sini ada fungsi objek juga pada R namanya range, mungkin akan menimpahnya. Nah, mungkin akan lebih tepat kalau kita membuat pakai bahasa Indonesia saja objek ini. Kalau yang di sini kan di dalam ya, kalau di dalam tidak masalah. Tapi yang bagian objek di sini kita ini aja, kita ganti. Atau ya kita sesuaikan juga boleh lah ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan buat nama-nama objek menggunakan bahasa Inggris. Kadang ada beberapa fungsi yang sudah aktif di dalamnya. Nah, kita coba lagi. Cat. Nah, kemudian range jangkauan n berarti ya. Jangkauan n. Nah, di sana sudah muncul. Ya, di sini ada spasinya ya, karena di sini ada spasi ya. Kita perbaiki saja. Oke. Nah, sehingga kalau saya nanti mau buat data baru, misalnya data 2, yaitu yang misalnya saya pakai bilangan normal ya, atau bilangan uniform deh. Random bilangan uniform sebanyak 100 yang dimulai dari 10 sampai 1000. Nah, misalnya. Nah, ini adalah data 2. Nah, saya tinggal memanggil program yang tadi kita buat. Tadi namanya adalah data 2. Oke. Nah, itu dia. Nah, namun karena tadi datanya dimunculkan semua, ya jadinya seperti ini ya. Tapi ini muncul ya, panjang data, nilai maksimum data, nilai data, range-nya ini dapat diperoleh semuanya. Ya, mungkin seperti itu penjelasan terkait mengecek codingan program yang sudah dibuat ternyata masih ada kekeliruan. Oke, gitu aja. Terima kasih.